Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pondok Tim di program Senin seputar nanam tim. Oke, kali ini kita akan bahas tentang beberapa, mungkin kalian pernah memikirkan apakah menjadi petani khususnya buah tin itu menjadikan kaya raya. Nah, kita coba bahas. Nah, di sini poin pertama, coba kita cek orang terkaya di dunia atau di Indonesia versi majalah Forbes. Jarang kita temukan peringkat 10 besar itu adalah petani, apalagi petani buah tin. Sebagian besar mereka memiliki lembaga keuangan atau bank. Dan jika berkaca dari poin satu ini, bisa dipastikan jawabannya tidak bisa kaya. Itu nomor satu. Kemudian poin 2-nya, jika kita pelajari di pertanian, baik itu dari portal, dari itu dinas pertanian, kita lihat rata-rata petani pada umumnya, khususnya petani di komoditi, misal jagung, padi, ataupun kentang. Di situ kita mempelajari bahwa untuk menjadi atau mendapatkan income yang pantas, seorang petani itu minimal mampu mengelola atau memiliki lahan di atas 5 hektar. Jika kalian ragu atau penasaran, bisa cek beberapa artikel tentang berapa lahan pertanian yang memang dikelola dan mampu membuat petani tersebut hidup layak. Karena jika di bawah 5 hektar, petani tersebut masih dibilang kurang sejahtera. Ditambah lagi jika memang dengan sistem bagi hasil, itu pasti lebih kurang lagi. Jadi untuk mungkin yang nonton video ini, bagaimana mengelola 5 hektar, karena kami pernah pengalaman dikasih kesempatan untuk mengelola 2,3 hektar, dan itu pun luar biasa luas. Dan jujur, hanya mengerjakan 100 meter atau 300 meter saat itu, kami akhirnya menyerah. Dan ternyata selain luas tanah, memang tentu membutuhkan modal dan sumber daya lain tentunya. Jadi jika kalian tidak memiliki lahan 5 hektar, jawabannya tidak bisa kaya. Poin berikutnya, kami pernah berkenalan dengan salah satu petani tin di daerah Subang, dan itu lahannya lebih dari 5 hektar. Namun ternyata pertanian di sana melakukan pivot atau menukar jenis tanaman. Saat ini yang mereka jual adalah duren dan melon utamanya. Kenapa? Karena demand atau permintaan dari buah tin itu belum terlalu besar, ditambah pengirimannya juga memerlukan perlakuan khusus karena buah tin itu mudah busuk. Jadi dulu ada yang pernah melakukan namun belum berhasil. Hal itu membuat tentu kami berpikir, atau beberapa penggiat tin, sepertinya nggak bisa menjadi kaya raya. Dan poin berikutnya, itu poin 4, kita untuk menjadi kaya raya, menjadi petani tin, coba lihat siapa negara atau mana negara pengekspor terbesar buah tin. Di sana kita lihat sebagian besar buah tin itu yang jumlah ekspornya besar itu adalah negara-negara Mediterania, misal Turki atau
ada di sana tuh ada Spanyol, kemudian ada Prancis, ada Aljazair. Makanya jika lihat di peta itu negara-negara yang memang posisinya itu dia bersentuhan dengan Laut Mediterania, dan memang pohon tin itu awal di sana. Jadi seperti yang sekarang sedang memanas pun, itu jika kita tanam pohon tin sangat subur. Dan itu dia poinnya, Indonesia itu tidak masuk ke dalam area Mediterania. Maka itu jika kita ingin budidaya pohon tin skala besar dan menjadi kaya raya, berat. Dan untuk poin berikutnya itu poin 5. Jadi memang di pohon tin itu jangankan 5 hektar, yang hanya 100 meter saja untuk menjual ataupun melepas buahnya itu masih belum stabil. Jadi memang kita belum bisa end user ya, maksudnya langsung ke customer. Biasanya kita bisa melakukan B2B, jadi memang menjual ke supermarket atau swalayan gitu. Dan memang itu permintaannya ada batas minimumnya. Jadi memang bagi kita yang ingin budidaya dan menjadi kaya, dan kita berpikir menjual langsung kepada customer, lebih baik pikirkan ulang. Karena buah tin itu untuk ke end user itu saat ini masih sulit. Dan yang terakhir itu, untuk menjadi orang kaya atau kita melihat mereka yang kaya raya itu ada benang merah yang sama. Mereka itu adalah mereka yang mampu menyelesaikan masalah, dan itu poin pentingnya. Jadi jika ditanya bisa, masih bisa dijawab bisa, dengan catatan bahwa mereka yang bisa membuat atau menjadi petani tin kaya itu mereka yang mampu mengatasi masalah. Dan pengalaman kami, masalah terbesar di buah tin ini adalah mudah busuk. Dan mereka atau petani yang mampu mengatasi mudah busuk ini, bagaimana distribusinya, bagaimana packingnya, bagaimana treatment untuk pengiriman dan teknis-teknis lainnya, itu teratasi dengan baik. Dan apalagi jika memang bisa dengan kematangan di atas 90, itu tentu rasanya lebih manis. Dan ketika bisa mengatasi mudah busuk itu, petani tin menurut kami bisa menjadi kaya. Dan tentu dengan poin-poin di atas yang telah kami jabarkan. Namun jika memang tidak bisa, atau memang hal tersebut berat menemukan solusinya, sederhananya ganti tujuan Anda. Jangan menjadi petani tin untuk menjadi kaya, namun jadikan tersebut sebagai syiar atau dakwah khususnya untuk para muslim. Tetap semangat menanam pohon tin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.